pada hari ulang tahun pernikahan. Sebagai seorang ahli bedah terkemuka, saya tak pernah terpikirkan bahwa istri saya akan secara langsung menuntunku ke jalan maut. Hanya karena dia mengganti catatan operasi saya untuk melindungi mantan pacarnya yang telah melakukan kecelakaan medis besar. Hanya saya yang dapat memulihkannya, meremehkan nyawa orang. Menjadikan reputasi saya hancur, pada saat jiwa saya mati penuh kesalahan dan roh berkelayang di rumah. Namun saya melihat dia dengan wajah penuh rasa sakit sedang membalut luka sang pelaku. Dan luka itu adalah satu-satunya bukti yang tersisa setelah saya berjuang sebelum meninggal. Kini Komite Etika Medis memeriksa dan menetapkan bahwa Dr. Lu Chen memiliki tanggung jawab utama atas kecelakaan medis besar tersebut. Ini karena saya memutuskan untuk mencabut izin praktik medis saya. Penghormatan seumur hidup. Suara pengumuman ketua hakim turun. Di dalam kepala saya berdering satu suara. Dengan tak percaya, menatap ruang sidang. Di sana duduk orang yang saya cintai. Sepanjang 8 tahun pernikahan saya dengan Lin Wan, 5 tahun lalu, saya menyerahkan secara pribadi rekaman operasi yang telah dimanipulasi. Ia menegaskan tuduhan saya melakukan operasi dalam keadaan mabuk dan menyebabkan kematian. Namun di sisinya, Song Ze menutup wajahnya. Tampak menangis seolah menyesal. Sebenarnya dia memang pelaku hukuman yang sejati. Lu Chen, jangan menuduh saya Lin Wan ketika berdiri. Dalam tatapannya tidak ada satu helai pun rasa bersalah terhadap suaminya. Hanya mempertahankan apa yang dinamakan keteguhan terhadap keadilan. Song Ze. Dia adalah dokter kembali dari luar negeri. Ia adalah harapan di bidang ini. Ia tidak boleh memiliki noda. Selain itu, jika tidak karena kamu memaksa bersaing dengannya untuk posisi utama bedah, dia juga tidak akan membuat kesalahan karena ketegangan. Pada dasarnya, kamu yang menyebabkan hal itu. Saya tertawa marah. Saya bersaing mendapatkan posisi utama bedah. Yang sebenarnya adalah Song Ze. Untuk melapisi emas kuat sehingga tidak bisa melakukan jantung bypass tingkat tinggi yang sulit. Hasilnya saya terkejut dan memotong arteri. Saya masuk untuk menyelamatkan situasi. Maka tidak membuat pasien tewas di tempat. Pasien meninggal setelah operasi akibat komplikasi. Song Ze untuk melempar beban. Namun ia bekerja sama dengan Lin Wan. Menumpahkan semua air kotor ke atasku. Lin Wan? Apakah kamu punya hati nurani? Suara saya serak. Menggantungkan mata pada dia. Pada malam itu, di rumah saya menyiapkan bubur untukmu tanpa tumpahan alkohol. Kamu yang menuangkan botol etanol berkonsentrasi tinggi ke lemari ganti saya. Lin Wan mengerut alisnya. Dengan wajah penuh kebencian, dia cukup menghentikanku. Namun bukti sudah lama. Kamu masih ingin menyangkal? Song Ze karena rasa bersalah. Sudah hampir memicu ulang depresi. Sebagai senior, apa tidak masalah jika kamu menanggungnya? Bagaimanapun, karena keluargamu kaya, kamu tidak harus melakukannya. Dokter juga bisa hidup. Namun Song Ze hanya memiliki tubuh putih ini saja. Dengar, ini adalah orang di samping kuduku. Untuk cahaya bulan putihnya. Kebersihanku. Karir profesional dan bahkan iman seorang dokter hanyalah kertas sampah. Lampu sorot di belakangnya berkelip liar. Di luar pintu. Keluarga memaki hingga mengguncang langit. Bagi Dr. Lu Chen, anjing tanpa hati seharusnya tidak mendapat kematian yang baik. Orang-orang yang pernah saya selamatkan. Saat ini, mereka bahkan ingin memecahkanku. Menangis di depan kamera. Karena saya belum menahan jalannya. Saya bersedia menebus dosa atas nama dia kepada keluarga. Menyumbangkan semua tabungan saya. Dengan penuh rasa sayang menyerahkan tisu. Kamu memang terlalu baik. Karena begitu, orang jahat semacam ini memanfaatkanmu. Saya menatap adegan ini. Perutku bergemuruh. Pada detik ini hatiku benar-benar mati. Aku adalah ruang tamu yang dulu penuh bendera emas, tetapi kini dihancurkan orang dengan daun sayur busuk dan telur bau. Sekarang hanya merasa ironis bahwa aku duduk di sofa sambil menatap foto pernikahan di dinding. Foto itu menampilkan Lin Wan yang tersenyum. Siapa sangka? Wanita yang dulu bersumpah akan hidup dan mati bersama. Akan menghancurkan aku demi pria lain?
Tahun lalu ibunya sedang sakit parah. Saya menjual rumah sambil bekerja paruh waktu untuk mengumpulkan biaya operasi. Dia berkata, saya hanya mengakui Lu Chen di dunia ini. Awalnya itu karena Song Ze belum kembali. Kunci pintu berdering. Lin Wan mendorong pintu masuk. Wajahnya menampilkan senyum ringan. Song Ze membawa sekotak besar dan kecil mengikuti di belakang. Mereka berbicara dan tertawa. Seperti pasangan suami istri baru saja selesai berbelanja di supermarket. Melihat diri saya penuh kotoran, Lin Wan mengekang senyumnya, mengganti wujudnya dengan ekspresi menghinai Lu Chen. Kenapa kamu belum mengemas barangmu? Keluar saja. Membuat rumah menjadi begitu berantakan. Kamu sengaja membuat siapa saja jijik? Song Ze meletakkan barangnya. Bersikap baik. Wan, jangan begitu, rekan senior Lu. Perasaan tidak baik juga normal. Rekan senior, aku sudah membeli sedikit makanan laut untukmu. Malam ini, mari kita minum satu gelas dan tinggalkan masa lalu. Beralih topik. Aku melihatnya dengan mata dingin. Kau ini serigala berlapis kulit domba, jangan main peran itu. Di sini tidak ada penonton. Selain itu aku sangat alergi terhadap makanan laut. Apakah ini artinya Lin Wan tahu kau membeli seafood untuk membunuhku? Song Ze terkejut. Ia terlihat agak bingung. Lin Wan segera melindungi dia dan bergerak maju. Saya menjerit kepada Lu Chen. Jangan beri muka, tidak punya rasa malu. Ah Ze datang dengan niat baik untuk memasak bagi kamu. Kamu bersikap kritis. Alergi apa? Aku pikir kamu hanya pamer. Sejauh ini aku belum pernah melihatmu makan sampai habis. Hatiku terasa dingin hingga ekstrim dan ternyata mati rasa. Saya mengambil dokumen perjanjian perceraian yang dicetak dan menempelkannya di meja kopi. Lin Wan, mari bercerai. Ini adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh orang tua saya. Tidak mungkin. Saya mengencangkan gigi. Jadi jangan berharap. Lin Wan terjatuh masuk ke dapur. Ah Ze, jangan urus anjing gila ini. Kita memasak. Song Ze menatap saya sekali. Pandangan yang sinis. Dia mengikuti. Dapur mengambil pisau pemotong tulang yang tajam itu. Beberapa menit kemudian, dari dapur terdengar email jeritan Lin Wan. Tiba di Wan. Kamu keluar untuk minum obat. Berikan ini kepada saya. Song Ze menolak Lin Wan keluar. Kemudian dia membawa pisau menuju saya, Lu Chen. Selama kamu masih hidup. Suatu hari Wan. Ada satu duri di dalam hati. Reputasiku pun akan menjadi petir. Song Ze menurunkan suaranya, dengan senyum menyeramkan. Hanya kematian. Orang hanya dapat menjaga rahasianya selamanya. Saya berdiri, ingin melawan. Namun tubuh terlalu lemah. Terjerat. Dia dengan kuat mendorongku, membuatku menabrak meja kopi marmer sambil berteriak. Bang! Nyeri hebat menyerang. Cairan hangat melindungi mata. Sebelum kesadaran hilang, aku melihat Song Ze dengan tenang mengusap darah di tangannya. Sementara Lin Wan masih memperbaikinya di kamar mandi. Luka bakar kecil tersebut tak menyadari kematian yang akan datang bagiku. Saat membuka mata, aku mengapung di tengah udara. Tubuh sudah diproses. Memiliki ketahanan mental yang sangat kuat. Dia menempatkan aku ke dalam koper besar. Menghapus noda darah. Menyamarkan sebagai lari dari rumah. Lin Wan duduk di sofa. Mengernyit sambil melihat ponsel. Di mana si Lu Chen seolah mati. Teleponnya juga tidak dijawab. WeChat-nya juga tidak dibalas. Dia melempar ponselnya, jelas dia bersembunyi sambil berpura-pura simpati. Aku ingin hati ini lembut supaya bisa menenangkannya dalam mimpinya. Aku memandang wajah yang dulu sangat dicintai. Mencoba tertawa tapi tidak dapat mengeluarkan suara. Tidak perlu merah lagi. Aku sudah mati. Memakai pakaian bersih baru.
memegang kotak yang memuat mayat keluar dari kamar tidur. Baru saja, aku pergi ketika kamu sedang di kamar mandi. Menghela napas. Dia berkata dia tidak punya muka untuk bertemu denganmu. Ingin pergi sendirian keluar kota untuk menenangkan hati. Kotak ini berisi pakaian yang ia bersihkan dan bawa pulang. Lin Wanqi menghancurkan bantal lalu pergi. Dia masih punya muka untuk pergi. Meninggalkan masalah ini kepada kami. Ia pergi sendiri dan tinggalkan semuanya. Sungguh seorang pengecut. Dia menggigit bibirnya. Matanya sedikit merah dan penuh kemarahan. Aku sudah tahu dia tidak bisa dipercaya. Saat krusial, dia hanya akan melarikan diri. Aku menatap Song Ze. Matanya penuh ejekan, begitu saja. Jangan biarkan kemarahan merusak tubuhmu. Song Ze meletakkan kotaknya. Menahannya juga tidak masalah kalau dia pergi. Biar kamu tidak merasa cemas. Selama periode ini kamu terlalu lelah. Bagaimana kalau kita pergi berlibur? Kita langsung pergi ke tempat yang selalu kamu inginkan. Tubuhnya menjadi kaku. Tidak didorong keluar. Dia bergantung pada dia sambil mengangguk. Atau kamu yang baik kepada saya, Lu Chen. Sang perosok itu tidak pernah mengerti romantisme. Hanya tahu bekerja, saya melayang di udara. Melihat kejadian ini, tubuh saya bertransformasi di dalam kotak yang terletak 2 meter jauhnya. Istri saya malah bersandar di pelukan sang penjahat. Rencana takdir menghukum saya. Tidak mengerti keindahannya. Lin Wan, kamu tidak tahu bahwa saya bekerja keras. Agar bisa mendapatkan rumah yang lebih besar. Kamu tidak tahu bahwa saya tidak membawa kamu pergi. Karena alergi sinar ultraviolet yang parah, saya pergi ke Maladewa. Namun tetap saja saya diam-diam memesan layanan prostitusi bulan depan. Sayangnya, kamu tidak akan pernah mengetahuinya. Tiba-tiba tidak memiliki tangan. Tegang duduk tegak. Bagaimana tarikannya? Di mana terluka? Dia memaksa menggulung lengan. Ada bekas gores di lengan bawah. Kulit dan daging melilit. Itu adalah air mata yang ditinggalkan oleh ketika saya berjuang sampai mati. Bagaimana ini dibuat? Apakah ini dilakukan oleh Lu Chen, orang gila itu? Song Ze menghela napas. Kakak senior. Dia terlalu bersemangat. Aku tidak menuduhnya. Selama dia tidak menyakitimu, itu baik-baik saja. Bagaimana ia bisa begitu kejam? Lin Wan menjerit ke pintu sambil memaki Lu Chen. Kamu seperti ini, kekerasanmu pantas dicabut lisensinya. Kamu benar-benar orang sampah. Dia hati-hati membantu meniup luka. Aku melayang di udara. Rasa sakit yang membelah di kedalaman jiwa. Ternyata manusia juga merasakan sakit hati setelah kematian. Menikmati tatapan perawatan. Namun ia berlayar ke koper besar itu. Luka tidak ada masalah. Aku sendiri menanganinya saja. Mengangkat koper. Koper ini sedikit merepotkan. Karena ini pakaian lama yang tidak diinginkan oleh kakak senior. Saya akan membuangnya untukmu. Lin Wan mengayunkan tangannya. Melembarkannya. Melihatnya membuat hati terganggu. Semua barang yang dia tinggalkan di rumah ini dibuang semuanya. Song Ze memancarkan sinar emas di matanya. Menarik kotak berat keluar. Roda menggelinding di atas lantai. Suara gemerincing terdengar berat saat keluar pintu. Saat itulah, kotak terlalu berat. Ditambah lagi tangan Song Ze terluka ketika melewati ambang pintu. Tiba-tiba terjadi benturan keras di bingkai pintu. Klips kunci berderak dan pecah. Satu lengan pucat dan kaku jatuh mengikuti inersia. Tangan itu memegang erat sesuatu. Udara terkekang. Wajah Song Ze tampak pucat. Secara tidak sadar dia ingin memasukkan tangan kembali. Jangan lihat, Lin Wan sudah berbalik. Dia melihat tangan pucat itu. Dan juga melihat cincin perak polos di tangannya yang berubah bentuk karena darah. Itu adalah saat kami menikah. Yang aku haluskan sendiri. Selama ini, aku selalu memakainya di leher. Tidak pernah dilepas. Saat ini, dia menempel mati pada jari saya yang kaku.
Tangan itu tidak melingkar di tepian karpet. Cincin perak polos tersebut memancarkan sinar di bawah lampu. Keringat berduri. Aku hanyalah melayang di atas papan langit. Dia memandangi papan bunga dengan tajam. Pupilnya akan berkontraksi kuat di tempat itu. Jalan masuk debu. Suara Lin Wan membawa bayi yang hancur. Kakinya melemah. Jatuh duduk di lantai. Lutut menimbulkan dentingan berat di atas marmer. Melalui retakan pada resleting kotak. Mata yang memerah dan berlumut langsung menghadap suara teriaknya, menembus tenggorokan. Lin Wan menggunakan tangan dan kaki secara bersamaan untuk mundur. Sepatu hak tinggi menabrak lantai menghasilkan rangkaian suara gesekan. Bagaimana bisa? Bagaimana Nina belum pergi? Dia berbicara tidak teratur. Air mata dan lendir menetes ke seluruh wajahnya. Menunjuk kotak itu, jari-jarinya terus bergoyang. Kamu beritahu saya apa ini? Kau bilang itu pakaian? Kau bilang dia sudah pergi? Berdiri di dalam bayangan. Awalnya panik. Secara naluri ingin menutup kotak. Melihat rupa jiwa Lin Wanhun yang memecah dan berserakan. Kemudian menatap sekali lagi mayat. Ketakutan menghilang. Digantikan oleh kesombongan gelap. Dia memiringkan panggulnya dengan tegak, tidak lagi menyembunyikan. Otot wajahnya tegang. Suara Wen Wen Song sangat lembut. Mengapa kamu ingin melihat? Baiklah. Bukankah tidak apa kalau saya melemparkannya? Lin Wan gemetar seluruh tubuh. Mengangkat kepala dengan ketakutan. Melihat Song Ze yang mendekat langkah demi langkah. Kau yang membunuhnya. Apakah kamu sudah membunuh? Dia patut mati. Song Ze tiba-tiba marah. Wajahnya terdistorsi. Jika dia tidak, maka masa depan saya akan berakhir. Tahukah mereka apa yang akan terjadi jika kasus kecelakaan medis tersebut dibalik? Aku akan duduk dan tahu itu adalah dokter bedah luar angkasa. Aku tidak bisa dipenjara. Gila? Kamu adalah orang gila. Lengan fleksibel menembus kerusakan mesin, memanggil polisi lewat ponsel. Dia lincah melompat ke depannya. Jari-jarinya baru menyentuh layar. Jangan gerak. Song Ze mengambil tempat sampah kristal tebal di meja kopi dan berlari cepat. Lin Wan, lari cepat. Saya berseru dan maju. Mencoba menahan di depan Lin Wan. Namun saya hanya tubuh transparan jiwa yang melewati dia. Kenapa kau memaksa saya? Suara terdengar. Baru saja meraih. Ponsel berderak, asbak terjatuh keras menampar bagian belakang kepala. Dia bahkan tidak mengerang satu suara. Menuruni rambutnya yang tergelincir. Melepaskan tangannya, terbang keluar menembus sofa satu orang. Di kedalaman bagian bawah. Layar masih menyala. Menampilkan 2 angka 0 yang belum dipanggil. Membawa bekas sumbat tembakau berdarah. Dada berdenyut keras. Dia menatap Lin Wan yang kehilangan kesadaran. Dalam pandangannya hanya ada kalkulasi. Tidak bisa sekadar beranjak begitu saja. Itu adalah penjahat yang dicari. Melemparkan tong sampah rokok. Menggigit kuku sambil berjalan bolak-balik. Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Senyum di bibirnya menunjukkan serangan balik sebagai pertahanan yang sah. Atau mungkin untuk melindungi orang lain. Ia bergegas masuk ke dapur. Mengambil sarung tangan kedokteran dan pisau pemotong tulang, lalu mengenakan sarung tangan tersebut. Ia berjalan mendekati Lin Wan. Ia membungkuk, memaksa pegangan pisau masuk ke telapak tangannya sambil menutup kuat. Menekan sidik jari di atasnya. Jangan marahi saya, Wan Wan Song Ze. Bisik dengan lembut. Karena kamu begitu mencintai. Jadi pergi mati untuknya saja. Atau pergi ke penjara dan menggantinya juga tidak masalah. Tiba-tiba, dia memegang pergelangan tangan Lin, menahan pisau. Ujung pisau diarahkan ke perutnya tanpa sedikit keraguan. Tajam pisau meluncur melalui kulit dan daging. Darah mengalir keluar. Saya seorang ahli bedah. Aku bisa melihat dengan jelas. Di perut kanan bawah, hindari pembuluh darah utama dan organ. Gunakan tenaga untuk menggabungkan bagian tubuh yang dibawa dan terbang keluar. Mengerang satu suara.
Pisau dipegang lalu dilempar di sebelah tangan Lin Wan. Segera menendang kursi terbalik, bersihkan gelas air. Menabrak dan menghancurkan vas bunga. Bahkan memegang kepala Lin Wan dan menepuk di tanah 1 kali. Dalam hanya 3 menit, ruang tamu berubah menjadi pertarungan sengit. Setelah melakukan semuanya di lokasi, dia bersandar di sisi sofa dan menelpon nomor darurat. Saat panggilan tersambung, pelaku pembunuh menghilang. Tolong! Tolong! Dia membunuh. Bersuara pecah karena menangis. Pacarku gila. Alamatnya adalah Jalan Binjiang. Di nomor 108, dia membunuh mantan suaminya. Dia juga ingin membunuh saya. Cepat datanglah. Aku mengalirkan banyak darah. Saya memutuskan telepon. Song Ze jatuh di samping Lin Wan. Biarkan bekas darah menempel di roknya. Aku mengapung di udara. Melihat adegan ini, 10 menit lalu dia masih memarahiku. Aku merasakan kasihan terhadap Song Ze. Sekarang dia menjadi pembunuh. Tidak lama. Suara sirene semakin mendekat, Song Ze menyesuaikannya. Pernapasannya menjadi cepat dan dangkal, berdetak keras. Setelah polisi membuka pintu beberapa detik, pintu utama dibuka dengan pukulan. Pasukan khusus masuk, menerangi ruang tamu yang penuh kekacauan dengan lampu sorot terang. Pria di dalam koper tersebut pingsan. Wanita dengan pisau. Lelaki yang seluruh tubuhnya berdarah. Kontrol keamanan segera memanggil ambulans. Di sini ada korban luka. Polisi menendang pisau di dekat tangan Lin Wan. Mengikatnya dengan rantai di belakang. Tim lain memukul Pak Song Ze. Pak! Apakah Anda dengar? Song Ze membuka mata dengan susah payah sambil gemetar menunjuk Lin Wan. Takut dia menjadi gila. Saudara Lu kembali mencari kami meminta uang. Dia akan membunuhnya. Saya ingin melaporkan polisi. Dia menusukku. Setelah berkata, kepalanya miring lalu pingsan. Para petugas medis dengan alas gendongan datang cepat ke lokasi. Saat melewati samping, aku melihat matanya tampak berbahaya. Sudut mulutnya cepat melengkung sedikit ke arah. Aku berbicara pelan pada wanita yang pingsan itu. Selamat datang di neraka. Pada saat itu, seorang polisi kecil menendang kapten ponsel di bawah sofa. Menemukan bahwa layar ponsel tersangka masih menyala. Jari-jari Song Ze sedikit kaku. Namun pada saat ia dibawa keluar pintu, tangan Song Ze turun-turun. Seakan tidak sengaja menabrak seorang polisi kecil. Ah! Polisi kecil? Sebuah bukti investigasi yang hilang jatuh di tengah kebingungan. Kaki seorang dokter gawat darurat menekan layar dengan kuat. Suara retakan yang jelas dan tajam. Song Ze dibawa ke ambulans. Lin Wan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Tubuh saya dimasukkan ke dalam kotak mayat tua dengan resleting. Pada saat terakhir menutup resleting, saya melihat foto pengantin di dinding. Di foto, saya dan Lin Wan tertawa begitu manis. Sekarang terlihat, itu hanyalah dua lelucon. Satu mati, satu hidup tidak lebih baik dari kematian. Air disinfektan tersedak masuk ke hidung. Lin Wan terbangun di tengah rasa sesak napas, ia secara tidak sadar mengangkat tangan dan ingin memijat segi kepalanya. Suara retakan logam terdengar dari pergelangan tangan. Kemudian, sebuah kekuatan bruta menggerakkan lengan bersamanya kembali ke sisi tempat tidur. Klik dingin dan keras. Dia membuka mata. Pandangan fokus pada pergelangan tangan. Sebuah sepasang rantai tangan perak mengekangnya di pagar tempat tidur sakit. Suara seorang gadis yang dingin terbangun terdengar dari ujung tempat tidur. Lin Wan menoleh. Dua polisi wanita berpakaian seragam duduk di sana dengan catatan dalam tangan. Mereka melihat Lin Wan tanpa rasa simpati. Seperti menatap tumpukan kenangan sampah. Segera kembali ke dalam koper yang menampung mayat. Tangan mayat yang memakai cincin tak berdaya. Ada juga tong sampah rokok yang diangkat oleh Song Ze. Song Ze adalah Song Ze. Lin Wan Meng bangkit. Tali tangan menekan kulit. Dia tidak peduli akan rasa sakit.
Dia bersuara serak, berteriak keras. Rekan polisi menyatakan bahwa Song Ze melakukan pembunuhan. Dia membunuh Lu Chen. Dia juga ingin membunuhku. Cepat tangkap dia. Dua polisi wanita saling menatap satu sama lain. Rasa jijik di dalam matanya semakin pekat. Orang yang lebih tua itu berdiri dan berjalan menuju tempat tidur. Dia menatap Lin Wan dari atas dengan pandangan merendahkan, memandangnya sambil menghemat tenaga. Ya? Drama ketika pencuri menuduh pencuri. Kami sering melihatnya saat penyelidikan. Saya tidak sedang berakting. Sungguh, Lin Wan benar saja yang tiba-tiba meneteskan air mata. Paparan pusing membuatnya merasa mual seketika. Meskipun berbicara, ia tidak dapat menyusun kalimat dengan teratur. Di dalam kota itu ada Lu Chen. Song Ze membunuhnya. Saya adalah korban. Saya yang dipukul olehnya sampai pingsan. Tepak, sebuah dokumen dilempar di atas meja samping tempat tidur. Korban polisi perempuan menggelak dingin. Buka dokumen. Tunjuk ke foto di atasnya. Buka mata lebarmu dan lihat dengan jelas. Lin Wan menundukkan kepala dan melihat. Foto menunjukkan sebuah pisau pemotong tulang berdarah. Ini senjata pembunuhan. Suara polisi perempuan yang kami peroleh di lokasi bersifat tenang. Di pegangan pisau hanya sidik jari satu orang saja. Dan itu adalah sidik jari yang sangat jelas saat memegang. Lin Wan merasakan bunyi dengung di kepalanya. Dia teringat. Sebelum pingsan, Song Ze menggenggam tangan seseorang dan menahan pisau itu. Tidak, dia yang memegang tangan saya dan menekan ke atas. Dia sedang memfitnah saya. Lin Wan berusaha keras menggelengkan kepala. Rantai besi berderak-derak. Menangkut polisi perempuan seperti mendengar lelucon. Mengambil satu foto lagi. Bagaimana dengan foto ini? Kedalaman luka sayatan di perut Song Ze 3 cm. Jika dia menusukkannya sendiri, sudut dan kekuatannya tidak sesuai dengan aliran darah manusia. Hasil identifikasi forensik menunjukkan. Ini disuntik secara langsung. Selain itu, pemeriksaan di tempat kejadian menunjukkan Lu Chen meninggal karena benturan kepala. Dan pada kaki meja marmer yang menyebabkan kematiannya, telah diambil rambut dan jaringan sel kulit Anda. Meskipun tubuh Lu Chen sudah dipindahkan. Namun di lokasi kejadian perkara pertama hanya ada jejak ketiganya yang saling terhubung secara logis. Aku berada di atas awan, menonton semua ini. Tak dapat tidak terkesan dengan pikiran yang teliti dari Song Ze. Ketika dia membunuhku. Memang hanya kami yang hadir. Saat memalsukan lokasi kejadian. Dia sekali lagi menunjuk semua kecurigaan kepada Ling Wan yang sedang tak sadar. Bukan aku, sungguh bukan aku. Wajah Ling Wan tampak pucat. Bibirnya bergetar. Aku harus bertemu pengacara. Saya ingin bertemu dengan. Biarkan dia datang dan bersaing denganku. Tuan sedang menjalani perawatan di kamar sakit sebelah. Petugas kepolisian wanita menembus bagian hati. Dia terluka parah. Hampir menembus hati. Namun dia tetap bersikeras untuk bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Apakah Anda ingin melihatnya? Berita menampilkan polisi perempuan yang mengambil remote. Menyala ketika membuka layar TV di dinding. Berita siang hari di TV Binjiang sedang ditayangkan secara bergulir. Judul berwarna hitam tebal sangat mencolok. Istri mantan yang kejam memendam dendam karena cinta. Membunuh dokter dengan sadis. Setelah itu mantan suaminya menusuk pacar barunya. Adegan beralih ke lorong rumah sakit. Di leher Song Ze dibalut kain pembalut tebal. Bergaya pakai pakaian pasien. Warna wajahnya pucat. Tak terhitung banyak mikrofon menyorot lampu sorot yang terus berkelap-kelip di depannya. Bapak Song, apa yang sebenarnya terjadi pada saat kejadian? Jurnalis menanyakan lagi. Song Ze menghadap kamera. Matanya seketika memerah. Dia batuk lemah 2 kali. Suara bergetar. Saya tidak menyalahkan Wan Wan. Sungguh? Saya tidak menyalahkannya. Selama beberapa waktu terakhir, tekanan mentalnya sangat berat. Sejak kejadian yang dialami Lu Shixiong. Dia selalu merasa bersalah. Emosinya sangat tidak stabil. Apakah kamu mengatakan bahwa Lin Wan membunuh karena gangguan mental? Song Ze menundukkan kepala. Air mata mengalir.
Pada hari itu, Lu Shixiong kembali dan meminta uang kepada Wan Wan. Tidak mau memberinya, dua orang pun bertengkar. Saya sedang memasak di dapur saat itu. Ketika mendengar suara, saya keluar. Lu Shixiong sudah terjatuh di lantai. Dia menutupi wajahnya. Aku saat itu ketakutan berlebihan. Ingin melaporkan ke polisi. Namun Wan Wan datang menyerang seperti gila. Memegang pisau dan menembakku. Dia menabrak sambil berteriak. Mengatakan, aku juga telah mengkhianati. Dia berkata, semua pria seharusnya mati. Hasilnya bukan karena saya berjuang dengan sengit. Mungkin saya juga tidak akan melihat semua orang lagi. Namun hal yang paling mengkhawatirkan saya adalah, bagaimana seseorang sebaik itu dapat diselamatkan? Menangis tanpa suara. Menundukkan kepala mendalam di depan kamera. Itu karena saya tidak melindungi senior dengan baik. Dan juga tidak dapat menghentikan Wan Wan membuat kesalahan. Maaf atas permohonannya. Lin Wan terpaku. Dia menatap dengan keras pria yang menangis di layar. Beberapa jam sebelumnya, orang itu masih mengatakan akan membawanya ke Maladewa. Untuk dia, ia rela menghancurkan kehidupan mantan suaminya. Saat ini ia dengan sikap paling tak bersalah mendorongnya ke jurang. Dia berbohong. Dia memang berbohong. Lin Wan hancur dan menangis terisak-isak. Tangan terikat rantai, darah dan jaringan berserakan. Kamu binatang ini? Ternyata, yang kamu bunuh adalah dirimu sendiri. Diam. Petugas wanita menggeram menegur. Di sini adalah rumah sakit. Bukan tempat bagi kamu bersiukuran. Saat menjerit teriak. Kami akan mengambil langkah paksa. Aku mengapung di sudut ruang rawat sakit. Melihat Lin Wan. Seolah-olah gila, berjuang di tempat tidur. Adegan ini sangat familiar. Kemarin di sidang pendengaran. Aku juga berteriak demikian bahwa aku tidak meminum alkohol. Aku disalahkan. Bagaimana Lin Wan bertindak pada saat itu? Dia menatap dingin dan berkata, aku sedang berakting. Katamu aku tak dapat dimengerti. Sekarang giliranmu. Apakah Lin Wan menikmati rasa tidak bisa diperdebatkan ini? Pintu ruang rawat dibuka. Perawat yang memakai masker masuk dengan nampan untuk merawat luka. Melihat Lin Wan masih menangis dan mengeluh. Perawat mengerutkan dahi dan berjalan ke sana. Dengan gerakan kasar menahan kepalanya. Jangan gerak. Apakah kamu masih ingin mati? Lin Wanting menghirup udara dingin secara terbalik. Kamu menyentuh rasa sakitnya dengan lembut. Perawat tertawa dingin. Kain suap di tanganku ditekan kuat pada luka. Bagaimana bisa kamu tidak menyadari rasa sakit saat membunuh? Meskipun mantan suamimu membunuhmu, dia juga pantas membuat orang menjerit karena tubuh Lin Wanting bergetar. Air mata mengalir deras. Saya tidak membunuh. Mengapa kalian semua tidak percaya? Saya telah melihat bukti di seluruh internet. Masih mencoba membela diri. Perawat mengganti obat. Sambil mengutuk pelan, wanita beracun seperti ular dan kadal. Dokter Lu pernah menyelamatkan begitu banyak orang. Ternyata dia mati di tanganmu. Mengapa kamu tidak mau mati juga? Setelah selesai mengganti obat, perawat menatap Baki. Sebelum pergi, ia sengaja menabrak sudut tempat tidur. Dengan suara kelak. Lin Wan terkejut sampai pusing dan kehilangan keseimbangan. Melihat bayangan perawat yang pergi. Perasaan terisolasi itu membuatnya merasakan dingin di seluruh tubuh. Aku mengingat kejadian yang menimpa aku. Pada hari itu, ketika sedang berjalan di jalanan, seseorang mengenalinya dan menyerang saya seperti hujan tetesan telur busuk dari daun sayur basi. Ada seseorang menyemburkan air liur. Ada orang memarahi. Aku adalah anjing hati gelap. Pada saat itu, aku sangat berharap Lin Wan dapat berdiri di sampingku. Bahkan hanya menyerahkan tisu saja. Tapi dia tidak punya. Dia berdiri di samping Song Ze. Namun orang-orang tersebut bersamaan menuduhku, dan ponsel di meja samping tempat tidur berdentang sejenak. Itulah saat polisi selesai mengambil bukti. Lin Wan yang sementara dikembalikan memegang tali kehidupan. Bergetar mengambil ponsel.
Dia ingin menelepon orang tua untuk meminta bantuan. Layar baru saja menyala. Berhitungnya jendela pop-up pesan meletus keluar. Pemberitahuan pesan Weibo, WeChat, dan SMS dari keluarga 9999. Klik pencarian populer Weibo. Yang pertama adalah namanya. Karena itu, detail kasus pembunuhan ayah oleh wanita beracun tersebut terungkap. Disarankan menegakkan hukuman mati bagi Lin Wan. Klik area komentar. Jari-jarinya bergetar hebat. Wanita seperti ini seharusnya masuk ke penjara dan dihukum dengan cara yang brutal. Menurut saya, wajahnya mirip dengan Dr. Lu yang kuat. Dia telah mengalami nasib buruk selama 8 generasi. Baru saja menikah dengannya. Juga menembus pacar barunya. Wanita ini memang anjing gila. Harus dieksekusi. Kabar katanya dia membunuh untuk menipu asuransi. Sangat menjijikan. Semua keluarga harus tewas. Setiap kata menancap di hati. Mama yang sudah dikenali. Kutukan yang akrab. 24 jam yang lalu. Kata-kata ini tetap memaki saya. Pada saat itu, Lin Wan menunjuk pada komentar tersebut dan berkata, "Lu Chen, lihat." Mata publik itu bersinar terang. Kini mata tajam itu menatapnya. Handphone. Panggilan masuk tiba-tiba muncul di layar. Mom Lin Wan matanya berbinar. Panik. Menerima panggilan sambil menangis. "Mom, cepat datang menyelamatkanku. Song Ze memfitnahku. Polisi di rumah sakit menangkapku." Suara di ujung telepon Lin Wan dingin dan asing. Tidak apa-apa. Hanya tergesa-gesa untuk melepaskan hubungan secara tegas. Aku dan ayahmu sudah melihat berita itu. Lin Wan terkejut, ibu itu palsu. Berita itu palsu. Bukankah itu palsu? Polisi akan memutuskan sendiri. Suara ibunya Lin Wan terdengar tajam. Kami menelepon hanya untuk memberitahu dokter kepada Anda. Lalu kamu tidak lagi menjadi orang tetangga kami. Saudara laki-laki Anda akan segera mengikuti ujian pegawai negeri. Tidak boleh ada satu orang yang menjadi pembunuh. Saudara perempuan. Mulai hari ini, kita akan memutuskan hubungan antara ibu dan putri. Baik kau mati di penjara, atau dibunuh dengan senjata api. Jangan lagi menghubungi keluarga. Jangan membuatmu terlibat. Saudara laki-laki. Nada telepon terdengar, lalu diputus. Lin Wan mengangkat ponsel, di tempat itu tampak seperti dia dinyatakan ditinggalkan dunia. Ditipu oleh kekasihnya. Sekarang bahkan orang tuanya juga memutuskan hubungan. Lin Wan mengeluarkan suara tangisan. Ponsel terjatuh menabrak lantai, layarnya hancur. Dia menekuk tubuhnya, terbenak di atas lutut, bergetar kuat. Saya mengapung di atas kepalanya. Melihatnya tampak seperti binatang terluka. Bukankah hati Anda merasakan empati? Tidak. Saya hanya merasa itu ironis. Pada masa itu ibunya sakit berat dengan ginjal. Saya memanfaatkan semua jaringan saya. Menunduk memohon kepada mentor untuk melakukan operasi sehingga orang tersebut bisa diselamatkan. Saat itu orang tua dia menarik tangan saya. Satu persatu, suami yang baik. Sejak sekarang bencana besar mendekat. Mereka berlari lebih cepat daripada siapapun. Itulah sifat manusia. Lin Wan, apakah kamu akhirnya melihatnya jelas? Pintu ruang rawat dibuka kembali dan masuk seorang pria berpakaian setelan jas. Membawa tas kerja. Memakai kacamata dengan bingkai emas. Dengan ekspresi serius. Pria terkait ibu Lin Wan berjalan ke sisi tempat tidur dan berdiri. Secara profesional, ia jatuh. Saya adalah pengacara bantuan hukum yang ditugaskan oleh pengadilan. Nama keluarga Zhang. Lin Wan mengangkat kepala perlahan. Wajahnya penuh bekas air mata. Pandangan matanya kosong. Pengacara? Apakah kamu mempercayai aku? Judi bukan saya. Zhang pengacara mendorong kacamata dan mengeluarkan berkas. Miss Lin sebagai pengacara. Saya hanya melihat bukti. Suara dingin yang kejam.
Rantai bukti saat ini sangat merugikan bagi Anda. Bisa dikatakan sebuah situasi tak terelakkan sempurna. Lin Wan membuka mulutnya. Tidak dapat mengeluarkan suara. Pengacara Zhang menunjukkan 3 jari sebagai motivasi. Kemarin, Anda secara pribadi menuduh orang yang meninggal Lu Chen. Membuatnya kehilangan nama dan reputasi. Polisi mengetahui melalui kunjungan. Sebelum kematian Lu Chen, dia pernah berdebat sengit denganmu. Dan melibatkan masalah pembagian harta. Kamu memiliki motif pembunuhan yang cukup. Agar dapat memonopoli rumah dan melepaskan diri dari keterikatan. Kedua, bukti fisik senjata pembunuh. Di atas pisau pemotong tulang. Hanya sidik jari Anda. Ada bekas cakar Anda di tubuh almarhum. Di tempat kejadian hanya ada jejak kalian 3 orang. Ini merupakan bukti kuat di pengadilan. Ketiga, pengacara Zhang, saksi manusia, tersentak sejenak, satu-satunya saksi mata. Song Ze, yaitu salah satu korban. Menuduh Anda kehilangan kendali mental. Membunuh. Selain itu, ia menarik selembar dokumen dan menyerahkannya. Ini adalah surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh pengacara atas kuasa. Gemetar saat ia menerima kertas itu. Tulisan di atasnya terlihat seperti paku. Memakainya sampai mati. Pernyataan mengenai penolakan memaafkan kasus pembunuhan dan penyakitan sengaja oleh Miss. Menyatakan dengan jelas. Mengingat metode Anda yang kejam membunuh saudaranya, dan mencoba membunuh dirinya sendiri. Kejadiannya sangat buruk. Dia menolak menandatangani bentuk permohonan amnesti apapun. Pengacara Zhang menutup folder. Melihat wajah Lin Wan yang tampak seperti abu mati, dia mengeluarkan keputusan terakhir kepada Ibu Lin. Kamu adalah tersangka tunggal saat ini. Rantai bukti tertutup. Bukti orang dan fisik lengkap. Jika tidak ada keajaiban, yang menunggu bagi kamu adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Teks berderak turun, Lin Wan bersandar lemah di atas ranjang. Pandangan matanya kehilangan fokus. Dia teringat kemarin. Dia berkata kepadaku di persidangan. Bukti memang sudah ada. Kamu masih ingin menyangkalnya. Ingat saja tadi Song Ze di televisi mengatakan. Aku tidak menyalahkan Wan Wan. Ternyata ini memang balasannya. Ternyata orang yang paling dicintai mengirimkanku ke neraka. Itulah rasanya. Aku terjatuh. Berhenti di depan dia. Meskipun dia tidak melihatku. Tetapi tetap mendekat ke telinganya dan berbisik. Lin Wan hanya memulai lampu pijar di kamar rawat inap yang pucat. Membuat bayangan Lin Wan yang terlipat menjadi terdistorsi. Dia seperti anak yatim piatu yang ditinggalkan. Bergetar di angin dingin. Dan aku sebagai satu-satunya penonton. Dengan tenang menikmati akibat ini yang terlambat. Menunggu proses sidang sementara. 4 kata ini tidak memberikan banyak kenyamanan bagi Lin Wan. Karena tidak ada pemantauan langsung di tempat kejadian. Ditambah lagi, Lin Wan mengalami gegar otak dan kehancuran mental. Pengacara mengambil alasan adanya keraguan pada rantai bukti serta prinsip kemanusiaan. Membantunya mengajukan penahanan sementara di rumah. Lin Wan kembali ke rumah. Batas peringatan telah ditarik. Namun, perangainya masih menempel pada tangan yang terus gemetar ketika ia merobohkannya. Jika harus memukul 3 kali agar masuk ke lubang kunci, lalu pintu terbuka dengan bunyi ketukan. Sebuah aliran darah kuno. Menerobos sambil memegang Mei Wei. Aku mengapung di belakangnya. Melihat dia masuk ke dalam ruangan ini. Di dalam ruangan itu masih terlihat seperti mangkuk itu. Meja teh berantakan dengan pecahan keramik berserakan di tanah. Di lantai ada selembar noda darah hitam coklat yang sangat mencolok. Itu darahku. Dan juga darah Lin Wan yang ditinggalkan oleh Song Ze. Tutup pintunya. Berbaring menuruni papan pintu di atas lantai. 3 hari tak pernah melihatnya. Rambutnya kusut, mata terkulai, jaket angin. Kosong hampa. Gantung di atas tanah. Seperti Lu Chen yang berusia 10 tahun lebih tua. Dia berteriak di ruang tamu dengan suara serak yang kuat. Tidak ada orang yang merespon. Satu-satunya angin masuk lewat jendela yang tidak ditutup rapat.
Menggerakkan debu di samping bekas darah. Lin Wan bangkit. Mengayun di dalam rumah. Dia tidak berani melihat. Dia pingsan karena berdarah. Namun tidak dapat menahan diri untuk melihat. Setiap pandangannya membuat tubuhnya bergetar sejenak. Sekarang di sini, orang tua dia memutus hubungan. Seluruh internet menyembur dan menghina satu-satunya kekasih. Masih di rumah sakit berpura-pura tidak bersalah. Kita harus membawanya ke tempat eksekusi. Dia telah selesai dan berjalan ke rak buku tua di sudut. Lin Wan berhenti. Itu tempat yang sering dikunjungi oleh ibu mertua beliau ketika masih hidup. Lin Wan gemetar tangannya. Dia memetik sebuah pil tidur putih dari laci paling bawah. Yang ditinggalkan oleh ibu mertua. Saya tidak bisa bertahan lagi. Lin Wan membuka tutupnya. Dia menumpahkan sejumlah pil ke dalam tangannya. Semua orang di seluruh dunia menginginkan saya mati. Ingin saya mati. Ayah dan ibu ingin saya mati. Dia tertawa dengan senyum kejam. Air mata jatuh. Pasti menunggu di bawah untuk mengengkulak sampai mati. Dia mengangkat tangan dan menyerahkan obat ke mulutnya. Saya berdiri di depannya sambil menonton adegan ini. Saya seharusnya merasa puas. Ini adalah balas budi. Lihat wajahnya yang menyerupai abu mati. Di hatiku hanya ada api. Kamu pun begitu saja mati. Membawa beban tuduhan pembunuh. Bersertai rasa bersalah terhadap binatang itu. Mati dalam kebingungan. Mengapa? Song Ze mengambil uangku dan melarikan diri dengan sisa-sisa mayatku tanpa hukuman. Kamu wanita bodoh ini tetap terjebak hingga mati, Lin Wan. Letakkan saja itu untukku. Aku berteriak sambil memukul botol obat. Kepalan tangan menembus pergelangan tangannya. Sebuah angin kelam membuat menggigil. Bertahan sejenak namun tak berhenti. Dia menutup matanya, membuka mulutnya agar tidak mati. Lihatlah dengan jelas, kebenarannya berada dalam kematian. Aku gila? Sama seperti itu, aku mendorongnya sehingga menabrak rangka lehernya. Mungkin karena hawa kesal terlalu berat. Atau mungkin memang tidak stabil sejak awal. Saat pil itu hendak masuk ke mulut, dia dengan lengan memukul keras pada patung kuda porselen beramal biru putih di rak. Terdengar suara dentang ketika kuda betina terbalik. Suara pecah saat terbalik. Lin Wan ketakutan, tangannya goyang seakan menaburkan ke seluruh lantai. Dia memandangi obat yang terletak di lantai dengan bingung. Kemudian menatap kuda betina yang terbalik itu. Di belakang kuda betina muncul sebuah kotak kecil hitam. Sebuah lampu merah berukuran ujung jarum. Tekan lagi di tempat tersebut, kemudian pukul. Lampu pernapasan satu sisi. Lin Wan terkejut. Aku juga terpaku. Aku mengingatnya. 3 tahun yang lalu. Ibu mertua mengalami demensia parah. Untuk merawatnya, aku memasang kamera mini ini di tempat tersembunyi pada rak buku kuno. Mengirim rekaman berulang ke cloud selama 30 hari. Setelah ibu mertua pergi. Hal ini pun terlupakan. Namun selama 3 tahun dia terus menyambungkannya ke listrik. Selalu merekam. Termasuk 3 hari yang lalu. Malam itu Lin Wan memusatkan pandang pada titik merah. Pupilanya menyempit. Dia mengenali hasrat untuk bertahan hidup. Menekan keinginan mati. Dia melempar botol obat. Lompat maju. Menangkap kamera yang masih beroperasi. Dia memegang layar pecah. Jari-jarinya menekan dengan gila. Kesalahan input. Berhasil masuk hanya setelah 3 kali kesalahan password. Lingkaran di layar terus berputar. Setiap detik berhasil dimuat. Layar muncul dengan kamera real-time. Menghadap wajah pucat Lin Wan. Dia mengambil napas dalam. Menarik timeline kembali ke malam 3 hari yang lalu. Menunggu video selama 2 detik. Mulai diputar. Di layar, saya duduk di sofa sambil berdiam diri. Pintu dibuka dan Lin Wan serta Song Ze masuk. Lin Wan memegang ponsel. Menatap video dengan tekun. Suaranya sangat jelas. Lu Chen. Kenapa kamu belum menyiapkan barang-barangmu? Pergi keluar, Lu Chen.
Jangan beri wajah, engkau tanpa rasa malu. Lin Wan memandang dirinya sendiri yang tajam di videonya. Tiba-tiba perasaan mual. Menutup mulutnya. Air mata mengalir, pertengkaran meningkat. Song Ze mengangkat pisau dan berjalan ke arah Lu Chen. Selama kamu masih hidup. Suatu hari Wan Wan. Dalam hati akan ada duri. Lin Wan gemetar seluruh tubuhnya. Tangan tertusuk berdarah. Ia melihat Song Ze mendorongku ke meja teh. Sudut tajam. Ia melihat aku terjatuh di kolam pasir dan bersuara. Ia melihat dirinya memanggil minyak menetes di dapur. Dan Song Ze dengan tenang membersihkan tangan yang berdarah di ruang tamu, wajahnya tampak menyeramkan. Tidak-tidak, Lin Wan menekan cairan kotor keluar dari tenggorokannya. Video terus berlanjut. Aku mati. Song Ze menaruhku ke dalam kotak. Sengaja menabrak pintu. Tetapi menampilkan tanganku. Kemudian terdengar teriakan Lin Wan ketika menemukan mayat. Dan Song Ze mengangkat tabung asbak kristal. Membanting punggung kepalanya, bam. Impian dan realitas dalam video saling tumpang tindih. Lin Wan secara naluriah menyentuh bagian belakang kepala. Ternyata bukan aku yang harus membunuhnya. Ternyata pria yang mengatakan mencintainya mengangkat pisau pemotong saat ia berpaling. Adegan selanjutnya menjadi lebih menakutkan. Dia yang pingsan dipermainkan oleh Song Ze. Pisau pemotong tulang dimasukkan ke dalam tangannya. Song Ze menusuk perutnya sendiri. Kemudian, ia mencubit Song Ze dalam video dengan satu gerakan pisau. Giginya berderak karena rasa sakit. Belum lupa mengatur sudut. Membuat palsu perlindungan Eropa menendang kursi terbalik. Memecahkan vas bunga. Memegang Lin Wan yang pingsan, ia menundukkan kepala. Akhirnya, dia menelpon nomor darurat. Dalam sekejap, dia mengganti ekspresinya menjadi wajah korban. Lin Wan berbaring di tanah mengerok. Kebenarannya sangat menjijikan. Dia pikir dirinya sedang melaksanakan keadilan besar dengan membunuh keluarga. Ternyata ia hanya penolong. Dia orang bodoh. Dia mengirim suaminya pergi dengan tangan sendiri. Menggenggam ular berbisa di pelukan. Setelah menenangkan diri, dia menggigil tangan sambil menyeret batang kemajuan kembali ke kematianku. Sebelum momen itu, layar berhenti, memaksakan aku sampai mati. Berusaha menggelengkan kepala melihat ke arah kamar tidur. Pada saat itu, Lin Wan berada di kamar mandi kamar tidur. Mataku tidak mengandung kebencian. Hanya putus asa dan kekhawatiran. Dia menggenggam erat cincin pernikahannya di tangan. Menempelkan ponselnya di dada. Menangis terisak-isis, Lu Chen memohon maaf kepada Lu Chen. Dia berlutut di tanah. Dahi dia menabrak keras ke lantai. Aku salah. Aku benar-benar salah. Terlambat. Aku melihat dahi dia berdarah akibat benturan. Hatiku tetap tenang. Apa gunanya menangis? Bisakah hidup kembali lewat menangis? Tiba-tiba Lin Wan berhenti. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya. Api menyala di matanya seperti abu. Itu adalah kebencian. Dia menendang obat tidur yang tergeletak di lantai, tidak dapat membunuhnya. Lin Wan menggerogoti giginya. Aku mati. Maka sungguh tidak ada siapapun yang mengetahui kebenarannya. Suara sepatu kulit menelusuri ubin berhenti di pintu masuk. Lin Wan terdiam. Menatap pintu keamanan. Detak jantungnya seperti petir. Siapa yang kelak? Jika dimasukkan ke dalam lubang kunci, wajah Lin Wan seketika pucat. Terdapat hanya 3 kunci. Aku mati. Ia tinggal di dalam rumah, dan satu sisa kunci berada di tangan Song Ze. Dia tidak berada di rumah sakit. Ia berlari sambil terbaring. Kenapa datang ke sini? Potong rumput, hapus akarnya. Dia takut Lin Wan menemukan sesuatu. Atau cukup ingin memalsukannya. Takut dihukum, bunuh diri. Membuat kemajuan terkejut. 65 menatap ponselnya. Kemudian menatap pintu sekali lagi, sudah terlambat.
Kunci berputar dengan klik-klak hingga terbuka. Lin Wan tiba-tiba melompat. Menarik ponselnya, dia langsung menuju kamar tidur. Tidak boleh terdeteksi. Dia berjalan dengan kaki telanjang, tidak mengeluarkan suara. Dia langsung masuk ke kamar tidur. Menutup pintu. Pintu utama terbuka. Suara yang akrab dari Wan Wan terdengar. Membuat orang merinding. Kamu di rumah? Aku khawatir kamu memang lari kembali dari rumah sakit. Lihat, Song Ze sudah datang. Dia membawa tas yang terikat dengan tali dan pita perekat. Wajahnya pucat, namun matanya dingin. Dia mengelilingi ruang tamu. Pandangan matanya jatuh pada pil tidur yang berserakan di depan rak buku tua. Senyuman aneh muncul di sudut bibir Song Ze. Sepertinya aku tidak perlu turun tangan sendiri. Dia meletakkan tasnya. Mengunci pintu. Wan Wan, jangan sembunyi jemur. Aku tahu suara langkahmu di rumah. Langkah demi langkah mendekati kamar tidur. Senpai di bawah terlalu kesepian. Apakah kamu ingin turun untuk menemaninya? Beruntung aku datang mengantarmu. Di kamar tidur, Lin Wan berdiri bersandar pada papan pintu. Menyeka mulutnya rapat-rapat, layarnya memancarkan cahaya samar di tengah proses. Pegangan pintu nomor 85 berputar perlahan. Pegangan pintu diputar hingga penuh. Klik, kunci terbuka. Suara itu membuat hati yang mendengarnya menjadi tegang. Lin Wan Meng dengan cepat menusukkan teleponnya ke belakang tubuhnya. Kaos oblong, topi, semuanya menempel pada sudut dinding. Tangan memegang erat potongan porselen biru yang berat. Pintu pecahan kuda terbuka. Song Ze berdiri di sana. Tas pesanannya yang dia pegang di tangan masih menetes. Ada cairan yang tergantung di wajahnya. Beberapa dari mereka tersenyum hangat. Tetapi matanya yang suram memeriksa ruangan dengan lembut. Bagaimana dia mengunci pintu? Dia melangkah masuk ke garis pandang pintunya. Langsung menancapkan pada wajah pucat Lin Wan dan tubuh yang tegang. Apa yang kamu sembunyikan? Aku mengapung di atas kepalanya dan memandangi sahabat lamaku. Tangan kirinya berada di dalam saku. Di sana, dengan tasnya yang besar, jelas dia memegang sesuatu. Lin Wan gemetar seluruh tubuhnya. Namun tidak mundur. Dia menatap Song Ze dengan tegas. Suaranya serak. Kamu datang untuk apa? Untuk melihat apakah saya sudah mati. Song Ze menutup pintu dengan cepat. Melihat apa yang kamu katakan. Aku takut kamu tidak dapat berpikir. Dia melempar makanan pesan antar di atas meja samping tempat tidur dan mendekati Lin Wan untuk memintanya makan sesuatu. Ini sup tauco telur dan daging tipis yang paling kamu suka minum. Sudah kenyang. Kita akan naik turun. Jadi beristirahatlah dengan baik. Jangan datang. Lin Wan mengayunkan potong porselen di tangannya dengan hebat. Langkah Song Ze terhenti sejenak, dagunya berkerut. Dia jelas tidak menyangka. Yang hanya bisa menangis. Kamu sakit dan perlu suntikan. Dia mengeluarkan sebuah jarum suntik dari sakunya. Tajamnya jarum. Patuh. Ini adalah penenang. Cukup tidur sekali dan akan baik. Tunggu sampai kamu terbangun. Kami sudah berkembung. Di dalam sana pasti ada kalium klorida atau suntikan insulin berlebih. Menyebabkan henti jantung. Ahli forensik pun kesulitan menelusuri. Lin Wan jelas juga mengerti dia. Ketika dia belum dipukul keras, ia meluncur menuju ruang tamu untuk berlari. Song Ze tertawa dingin. Dia berbalik dan mengejar rak buku yang jatuh di ruang tamu, tetap berada di tengah ruang tamu, lalu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia memusatkan pandangannya pada kotak kosong di atas rak buku tersebut. Tempat yang semula menempatkan kuda porselen biru dan putih sudah kosong. Kamera mikro tersembunyi di belakang juga hilang. Kelembutan di wajah Song Ze tiba-tiba hancur. Dia menoleh cepat menghadap Lin Wan. Wajahnya menyeramkan. Kamera semakin mendekat satu langkah demi satu langkah. Tidak lagi berusaha. Apa yang kamu lihat? Lin Wan mundur ke depan jendela lantai. Tidak ada jalan kembali. Tapi dia tidak lagi mengerti. Dia mengeluarkan ponselnya dari topinya.
Dia menekan layar dengan cepat. Kamu sungguh berpendapat bahwa kau bisa menutupi langit hanya dengan satu tangan. Mengangkat ponselnya, kamera diarahkan ke layar. Menampilkan antarmuka siaran langsung. Membuka judul. Huruf-huruf besar merah darah tersebut sangat menyilaukan. Khotbah terakhir pembunuh. Karena sebelumnya menjadi pencarian populer. Akunnya Lin Wan sebenarnya sudah berada di pusat perhatian. Setelah siaran langsung dimulai, jumlah penonton online seketika melompat dari 0 ke 100.000. Dan masih melonjak dengan liar. Song Ze terdiam sebentar. Kemudian tertawa geli. Rekaman menyalakan alarm. Wan, kamu terlalu naif. Polisi datang. Minimal membutuhkan 10 menit. Namun membunuhmu hanya membutuhkan 1 menit. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa itu siaran langsung. Di matanya, Lin Wan sudah menjadi cambuk di dalam pot. Telepon yang tak berguna. Aku akan menghancurkannya. Kamu juga akan takut bersalah dan bunuh diri. Song Zebian berkata. Mengenakan sarung tangan medis seperti senior Lu. Tidak ada yang akan mengetahui kebenarannya. Tangan Lin Wan sangat mantap. Kamera membunuh Song Ze. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Kamu mematikan polisi Lu Chen. Yang menyebabkan kecelakaan medis. Kamu menaruh alkohol di lemari ganti dia. Song Ze seolah mendengar tawa. Berhujan tawa, bagaimana itu? Dia mengulurkan tangannya, Lu Chen si bodoh. Untuk persaudaraan sesama murid yang disebut itu. Bahkan tanpa rasa waspada, saya sedikit meneteskan air mata. Dia pun mempercayainya. Botol alkohol itu adalah prosedur pengganti saya. Pisau itu saya potong sebelahnya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia sudah menjadi orang mati. Saya mengapung di udara setengah dan mendengarkan. Dia secara langsung mengakui bahwa jiwanya gemetar. Layar komentar di ruang siaran langsung meledak. Wah! Apa yang saya dengar? Orang ini adalah Song Ze, korban yang menangis di televisi dan masih hidup atau sudah mati. Membunuh orang, menghentikan hati. Ternyata Dr. Lu dibebani dengan tuduhan tidak benar. Laporkan segera ke polisi, bantu siaran langsung melapor. Binatang? Ini benar-benar binatang. Jumlah orang naik menjadi 3 juta. Song Ze tidak tahu apa-apa tentangnya. Masih menikmati sensasi kucing menangkap tikus. Selain itu, kamu Wan Song Ze melintasi meja kopi. Pandangan matamu penuh kebencian. Sebenarnya saya ingin menyelamatkanmu 1 nyawa. Siapa yang membuatmu harus melihat kota itu? Tangan-tangan Lu Chen memang yang telah saya hancurkan. Siapa yang memaksa dia menghalangi jalanku? Dia harus mati. Namun kau begitu mencintainya. Selamatkan dia dan ikut bersamanya menjadi pasangan burung hantu. Menerima? Akhirnya kamu mengakui Lin Wan sambil menangis. Namun sudut mulutnya muncul senyum dingin. Lihat ini, apa itu? Dia memutar layar ponselnya ke arah lain. Menatap langsung ke depan Song Ze. Di layar dipenuhi balasan berjumlah banyak, seperti bintang salju yang berserakan. Jumlah pengguna online ditampilkan 5.200.000. Song Ze terhenti. Dia mengerutkan matanya untuk melihat dengan jelas tanda merah, Rai. Siapa yang memaksa kamu, pembunuh yang bergerak, mati. Kamu melaporkan polisi. Dalam sekejap, wajahnya pucat sekali. Kemudian menjadi panik. Mini, dalam siaran langsung dengan suara, terlihat seperti ayam yang lehernya tercekik. Semua jaringan online menatapmu. Lin Wan menggigit giginya. Kamu sudah berakhir. Reputasimu, prospektamu, semua halmu sudah berakhir. Orang hina Song Ze sudah gila. Ketakutan yang besar membuatnya kehilangan akal. Cuma mau tarik sandaran dan berikan ponsel itu kepadaku. Dia menyerang Lin Wan seperti binatang. Lin Wan berpaling dan berputar. Menghindari getaran kamera ponsel yang hebat. Suara benda berat jatuh terdengar, bang, di layar. Song Ze menabrak jendela lantai ke langit-langit. Dia menahan pergelangan kaki Lin Wan dengan tangan lainnya.
Lin Wan berteriak kesakitan ketika dia ditarik ke tanah untuk mati. Mati, mati. Song Ze menunggangi tubuhnya. Dia memeras lehernya hingga mati. Wajah yang dulu sopan itu. Fitur wajahnya terdistorsi. Pembuluh darah menonjol. Sangat berbahaya. Ponsel terjatuh di satu sisi. Kamera memusatkan pada adegan ini. 500 juta orang. Mata terbuka melihat pembunuhan ini terjadi. Sungguh sedang membunuh. Polisi? Kenapa belum datang? Aku tidak berani melihatnya lagi. Tolonglah, jangan mati. Lin Wan berjuang keras. Kuku menancap ke pergelangan tangan Song Ze. Kaki kembar terombang-ambing, membuat sesak napas. Berani membuatnya mengangkat mata putih. Wajah bengkak. Menunjukkan rasa pahit hati babi. Dia mengeluarkan suara napas pecah. Saya berdiri di samping, menyaksikan jari-jari tangan Song Ze menegang. Melihat kehidupan Lin Wan terhapus. Lepaskan dia. Kamu ini binatang. Aku terus-menerus menembus jiwa Song Ze melewati tubuhnya. Menghasilkan serangkaian angin kelam. Merasakan guncangan dingin. Namun mata dia bersinar merah. Tanpa peduli, tak seorang pun dapat menaklukkanmu. Tak seorang pun dapat menaklukkanmu. Dia berseru dengan kegilaan. Tangan Lin Wan tergantung lemah. Menangkap sepotong keramik pecah di karpet. Itu adalah keinginan hidup dari Fas yang baru saja retak. Membuatnya melepaskan tenaga terakhir. Dia menggenggam tajam itu erat. Dengan keras menendang ke arah Song Ze. Perut yang terluka. Pisau tajam masuk ke dalam daging tepat di luka ini. Song Ze menjerit kesakitan dan melepaskan tangan. Menyeka perutnya sambil berguling-guling. Darah di satu sisi seketika mencemari kemeja putih menjadi merah. Lin Wan batuk parah. Menghela napas panjang. Dia tidak melarikan diri, dia menanjak ke sana. Menangkap ponselnya. Kamera apakah memfokuskan lagi pada Song Ze yang berguling di atas tanah? Sudah terlihat jelas? Suara Lin Wan serak. Di lehernya terdapat sidik jari ungu gelap. Inilah korban sempurna yang kalian sebut. Inilah pembunuh sejati yang membunuh Lu Chen. Song Ze Teng berguling di tanah sambil ingin bangkit. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Dia penuh darah di mulutnya. Pandangannya berserak. Namun dia ganas. Pada saat itu, sebuah ledakan keras berdering. Pintu anti penembus dibongkar secara brutal. Panel pintu runtuh, menyebabkan debu asap menari. Jangan bergerak. Petugas polisi menunduk sambil memegang kepalanya. Tembakan menimbulkan efek seperti lubang hitam, mengisi ruang tamu, dan lebih dari 10 anggota polisi khusus menyerbu masuk. Sung Jeng belum sempat bereaksi. Dia langsung dijatuhkan, terdengar klik, rantai penjara tangan mengikatnya hingga mati. Bebaskan aku. Aku adalah korban. Itulah wanita gila yang hendak membunuhku. Sung Jeng menempel wajahnya ke lantai. Ia masih berseru kepada petugas kepolisian yang memimpin tim, wajahnya tetap dingin saat berjalan melewati. Memegang ponsel yang sedang live streaming. Song Ze, masih mau tampil? Petugas polisi memiringkan layar ke wajahnya. 50 juta orang melihatmu membunuh. Melihatmu mengakui. Pertunjukanmu runtuh. Song Ze menatap layar. Komentar di layar semuanya hukuman mati. Layak jadi iblis. Cahaya dalam matanya padam, menghapus keputusasaan yang jatuh dari awan ke lumpur. Biarkan dia runtuh. Dia membuka mulutnya, suara di tenggorokannya terdengar seperti ikan mati di dalam air. Sudah selesai sepenuhnya, kematian sosial, pembunuhan paksa keluarga. Yang menunggu hanya hukuman mati yang akan membawa pergi. Petugas mengayunkan tangan, Song Ze ditarik keluar seperti anjing mati lewat di samping Ling Wan yang memeluk mata dengan rasa dendam. Ling Wan tidak memotongnya. Song Koaguan satu tangan kaki mati, menggenggam ponselnya, seolah-olah memegang hidupku, petugas medis masuk. Nyonya. Kamu baik-baik saja, ya? Bisakah kamu mendengar saya berbicara? Mata malam menyebar namun menakutkan.
Suara klakson polisi dan langkah kaki di sekitar menjadi satu suara. Namun dia tampaknya tidak bisa mendengar. Dia perlahan memutar kepalanya menatap sudut ruang tamu yang kosong. Namun saya berdiri di sana. Diam-diam menatap dia, lehernya penuh dengan memar. Rambutnya berantakan. Pakaian keranjang. Wajahnya tercampur darah dan air mata yang terpuruk. Tetapi juga berani Lin Wan menatap sudut kosong itu dengan fokus mata. Seolah benar-benar melihatku. Lambungnya bergetar. Air matanya menetes di bekas darah kering di lantai. Pada saat itu, semua cinta dan permusuhan telah menguap menjadi abu. Tubuhnya meluruh bersandar ke tanah. Menghadap udara dengan lembut berkata, "Jalan." "Maaf." Saya menatapnya pingsan. Dia dibawa ke kereta gendong. Lin Wan yang dulu bingung itu mati. Yang selamat adalah wanita yang membawa beban kebenaran. Saya mengulurkan tangan ingin menyentuh wajahnya. Tetapi hanya bisa melintasi helai rambut. Bodoh. Saya berbicara pelan, kebenaran sudah terungkap. Sinar matahari di luar masuk ke ruang tamu yang berantakan. Kaca pada foto pernikahan di dinding pecah sudutnya. Kami masih tersenyum dalam foto itu. Angin meniup siluetku. Mulai menjadi transparan. Cerita belum berakhir. 3 bulan kemudian. Pengadilan tingkat menengah kota Binjiang. Tergugat Song Ze melakukan pembunuhan secara sengaja. Pengakuan palsu. Penistaan mayat. Hukum mati atas beberapa kejahatan. Menetapkan hukuman. Menghilangkan hak politik seumur hidup. Palang jatuh dengan suara, dong. Aku mengapung di ruang sidang setengah udara. Memandang Song Ze di meja terdakwa. Dia mencukur kepalanya. Dia memakai jaket oranye dan terbaring di kursi. Mendengar hukuman mati. Ia bergolak seluruh tubuhnya. Celana bagian bawahnya basah satu bagian. Bau busuk itu menguap keluar. Aku tidak setuju. Aku akan mengajukan banding. Aku dipaksa. Itu wanita yang memaksaku. Menangis dan berteriak ketika dibawa oleh petugas kepolisian. Kepala 2 mayat di tanah membuat bekas panjang, di samping kursi terdengar sorakan. Kematian itu begitu terluka, bahkan 5 menit terasa terlalu singkat. Saya menatap ke panggung penggugat tempat foto hitam putih saya dipajang. Di kursi keluarga, si Ling Wan duduk. Dia mengalami cedera serius. Setelan jas hitam yang kosong dihengui pada tubuhnya. Mendengar keputusan, dia tidak tersenyum. Hanya tiba-tiba menangis. Jari mengencangkan tepi sebuah pelindung. Ketua pengadilan menyapukan suara, melanjutkan membaca. Tentang terdakwa, Lin Wan membuat seluruh ruangan tetap tenang meskipun melakukan pernyataan palsu. Namun karena dia menunjukkan pencapaian penting setelah kejadian. Dan juga terpengaruh oleh kebohongan halus. Dan ketika nyawanya diancam, mengungkap kebenaran. Dikenakan hukuman penjara selama 3 tahun. Probasi 4 tahun. Palang hakim jatuh lagi. Lin Cheng tetap tidak duduk. Namun ketika keluar dari pintu gerbang pengadilan, di luar tidak ada kebebasan. Pintu gerbang dipenuhi orang dan media yang mengangkat spanduk. Dia tidak tersenyum. Hanya pelaku pembunuhan sebagai penolong. Dr. Li tetap adil. Lin Wan baru saja muncul. Itulah wanita yang menewaskan Dr. Lu. Tak tahu siapa yang berseru. Pok. Satu telur ayam mentah menabrak dahi Lin Wan. Air telur mengalir mengikuti tulang alis. Tutup matamu. Kemudian ada daun sayur busuk. Botol air mineral dan batu. Mengapa kamu tidak mati saja? Siaran langsung palsu itu, apa yang telah terjadi? Kalau bukan karena kau memberi keterangan palsu, Dr. Lu tentu saja tidak akan mati. Kamu memang pelaku utama. Lin Wan tak menghindar. Dia mati sambil memeluk foto warisku. Biarkannya terjatuh menimpa tubuhnya. Ia menundukkan kepalanya. Berseru di mulutnya. Maaf. Maaf, petugas keamanan sudah berusaha keras.
Hanya saja dia dimasukkan ke dalam taksi. Takut akan sebuah wajah penuh air liur dan cairan telur. Saya duduk di sisi penumpang sambil menatap wajah di belakang lorong belakang. 3 bulan lalu, saya juga mengalami hukuman serupa ketika dipaksa kembali ke rumah. Supir menoleh ke cermin belakang. Kemudian tiba-tiba mengerem. Supir memandang dengan wajah dingin. Aku tidak akan menarikmu. Orang seperti ini penuh nasib buruk. Terdiam. Dia perlahan membuka pintu mobil. Angin gugur musim dingin menyapu tubuhnya. Dia memegang pelindung warisan. Menanggung kepala penuh cairan peluru. Ia berjalan di jalan utama. Orang-orang menunjuk dan mengamati. Aku menatapnya tanpa ada gelombang dalam hatiku. Pembalasan cepat sudah membusuk. Hanya tersisa kelelahan. Tubuh semakin ringan. Hanya terlihat sesekali berubah transparan. Saya tahu tidak banyak waktu lagi. Rumah sakit tidak mengampuni Lin Wan. Putusan? Hari berikutnya surat pemecatan dikirim ke rumah. Alasannya adalah pelanggaran serius terhadap etika profesional. Menimbulkan dampak sosial buruk yang dikirim sembarangan. Ada satu dokumen lain tentang saya. Tentang keputusan pemulihan reputasi rekan Lu Chen dan pencapaian gelar dokter unggulan. Lin Wan memegang sertifikat. Ekspresi wajahnya tampak buruk namun dia sangat baik. Dokter itu menekan beberapa huruf yang disebut Lu Chen. Lihatlah, rumah sakit mengaku bahwa kamu adalah dokter yang baik. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan menempatkanmu di sana. Dia meletakkan sertifikannya di samping foto duka lalu memulai menata barang-barangnya. Dia ingin mencari pekerjaan. Kredit hipotek harus dibayar. Hari-hari harus dilalui. Atau dia merasa ini adalah penebusan dosa. Realitas sangat kejam. Selain itu, pewawancara di lokasi klinik memegang resume. Dr. Lin mengernyit. Kemampuan profesionalmu tidak ada masalah. Namun pewawancara menolak kembali resume. Klinik kami masih harus berbisnis. Jika pasien tahu Anda adalah Lin Wan itu, siapa lagi yang berani datang? Jika suatu hari Anda tidak enak hati, bagaimana menangani status pernikahan pasien saat ini? Wajah Lin Wan pucat. Saya sudah berubah. Selain itu, dalam kasus tersebut saya adalah korban. Wawancara korban, yang tersenyum dengan Dr. Lu, sebenarnya adalah korban. Maksimal hanya dianggap sekadar penolong yang berbalik. Ayo pergi. Jangan membuat kami sulit untuk pergi. Lin Wan menunduk dan muncul. Ini adalah ke-10 kali bertemu rintangan dalam seminggu. Pergi ke toko swalayan untuk melamar pekerjaan. Kasir. Manajer toko mengenalinya ketika ia memegang sapu. Mengharukan, bergulung-gulung. Toko itu masih ingin reputasi, ya? Kasih sayang terlambat lebih murah daripada rumput. Apa sekarang berpura-pura lemah? Kasih sayang terlambat padang pedang senja berdiri di dalam. Berulang-ulang mengingat kata. Dia menunduk kepala. Setiap hari kabur seperti saya mati di tengah siang rumah itu. Rumah terasa kosong. Rumah sangat kosong. Tulang kerangka di atas porselen hancur. Tanpa karpet, mengganti hati. Tetapi Lin Wan selalu merasa ada bau darah. Dia tidak menyalakan lampu. Menggunakan jalan. Lampu masuk ke dapur. Jalan menjadi musim dingin, seharusnya kita makan pangsit. Dia berbicara sendiri, mengambil mangkuk minum dan memasak. Dia tidak suka rasa daun bawang. Sebelumnya saya membuat 2 jenis isian. Saya makan daun bawang. Dia makan daging udang. Hari ini dia hanya membeli daun bawang. Dapur. Mengingat suara memotong sayur yang berderak, suara itu berirama. Saya mengapung di samping melihatnya memotong secara canggung beberapa kali hingga darah dari tangannya merembes masuk ke dalam daun bawang. Dia tidak mengikat. Mencuci di bawah aliran air. Terus potong. Sebelumnya, semuanya dimasak olehmu. Dia selalu tidak suka telur yang kamu buat. Sebuah mangkuk sambil membungkus dan menghadap ke udara. Sebenarnya aku tahu kamu melakukannya demi kesehatan perutku. Aku memiliki gastritis kronis. Tidak tahan minyak berlebihan dan garam pekat. Pada saat itu, aku tidak paham.
Selalu merasa kamu adalah orang yang kontrol terlalu banyak. Sekarang aku ingin kamu mengaturku. Kamu tidak ada di sini. Air mendidihkan pangsit. Masukkannya ke dalam panci, mangkuk. Saya buat 2 mangkuk, 1 mangkuk. Letakkan 1 mangkuk di depan saya. Letakkan sendiri di depan, lalu tuangkan 2 cangkir cuka. Sudah waktunya sarapan. Dia menatap mangkuk pangsit itu, tertawa, mencoba. Kali ini saya tidak menambahkan garam. Harusnya cocok dengan selera Anda di dalam rumah yang sunyi. Mengambil pangsit, memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyah 2 kali. Air mata jatuh ke dalam mangkuk. Sangat tidak enak. Dia menangis sambil menuangkan ke mulutnya. Sungguh tidak enak. Bagaimana kau bisa bertahan selama ini dengan memakan hal seperti ini? Dengan napas terengah, dia menepuk dada. Tiba-tiba ia berhenti menelan. Dia meluruskan tubuhnya dan menatap kursi di depannya. Dia berteriak pelan. Kamu sudah kembali. Benarkah? Aku melihatmu. Kamu memakai sweater abu-abu itu dan duduk di sana dalam halusinasi. Aku berdiri di tepi jendela. Berada 2 meter dari kursi. Dia gila. Ling Wan meletakkan sumpitnya. Dia melompat ke kursi kosong. Aku sudah tahu kamu tak mau meninggalkanku. Kamu tidak mati. Benar, kan? Itu mereka menipu saya tentangnya. Membuka tangan untuk memeluk, potok. Dia memeluk kosong lalu jatuh ke lantai membawa terbalik kursi. Pangsit ditumpahkan ke seluruh tanah. Kuah menyembur dengan suara, Lin Wan tergeletak di lantai. Melihat di pangkuan, tidak ada Lu Chen. Tidak ada abu. Sweater. Hanya lantai dan kekacauan. Suara tangisan meledak di malam hari. Dia mengkerut menjadi satu gulungan. Jari-jarinya menggenggam lantai. Kuku yang direkat pecah dan berdarah. Mengapa? Mengapa harus meninggalkan saya sendiri di jalur debu? Bawalah aku pergi. Aku mohon kamu bawakan aku pergi. Dunia ini terlalu dingin. Aku tidak bisa bertahan hidup seorang diri. Aku menatap dia. Menatap wanita ini yang dulu menganggap cintaku sampah. Memohon mati di depan tempat peristirahatan roh. Sebuah rasa pusing menyerang. Tubuh mulai bersinar. Bintik cahaya terbang keluar. Melayang menuju langit-langit, terikat. Gravitasi saya hilang. Suara datang dari ketinggian. Waktu panggilan telah tiba. Aku harus pergi. Lin Wanmeng mengangkat kepala menatap jendela. Sepertinya dia benar-benar melihat Lu Chen. Dia bangkit dan berlutut di atas tanah. Menirai tangan? Apakah itu kamu? Apakah kamu akan pergi? Cahaya bulan masuk. Konturku menghilang. Aku menunduk, melihatnya dengan wajah penuh air mata. Ada cincin perak polos yang tersamarkan darah di lehernya. Itu adalah barang yang ia tarik kembali dari tas kerjanya. Apakah dia memaafkanku? Dia menangis sambil menggerakkan tubuhnya ke depan. Kakinya tergores sampai berdarah. Bolehkah kau berbicara denganku? Walau hanya mengutukku 1 kalimat, jangan tinggalkan aku. Meminta maafnya begitu tenang. Aku tidak membencinya lagi. Benci itu terlalu melelahkan. Tapi aku juga tidak mencintainya lagi. Bintang itu? Sejak dia menuangkan alkohol ke lemari saya. Saat ia menuduhku, aku mati. Memaafkan berarti memulai kembali. Jarak antara aku dan aku. Berpisah oleh hidup, mati, dan pengkhianatan. Ada kesalahan. Semuanya akan tak dapat dipulihkan. Saya tidak berbicara. Kemudian saya menatapnya sekali. Dalam tatapannya tidak ada cinta. Tidak punya muka. Hanya melihat komentar orang asing. Saya berbalik menghadap ke ruang kosong. Jangan kembali berputar seperti Chen. Kau jangan berada. Di belakang terdengar teriakan. Dia melompat datang dan menendang saya. Jari-jari bersentuhan. Tahan lama. Tubuhnya berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Dia menangkap udara. Mendengar titik cahaya.
lewat langit-langit. Sebelum pikiran hilang, saya mendengar kehidupan di dalam ruangan. Dan itu adalah Aimi yang ditinggalkan oleh seluruh dunia. Selamat tinggal. Ini adalah hukuman terakhir. Tinggalkanmu seorang diri di musim dingin ini sampai usia 100 tahun. Setelah 5 tahun. Malam silang tahun baru. Suara lampu dan petasan di komplek perumahan Jalan Binjiang menggelegar. Ada kamar nomor 108. Lampunya dimatikan. Di bangku di lantai bawah, dua ibu tua sedang makan biji bunga matahari. Tidak. Lihat, rumah itu lagi gelap gulita. Bibi gemuk menunjukkan pintu atas, perempuan itu masih tinggal di sana. Bukankah begitu? Bibi besar menurunkan suaranya. Didengar bahwa beberapa hari yang lalu, saat pintu masuk terbuka oleh komunitas. Wow! Rumah itu penuh dengan foto Dr. Lu. Di dinding terpajang, di atas meja disusun. Sampai di tempat tidur juga ada bantal berbentuk manusia. TSK. Sungguh perbuatan buruk. Ibu tua gemuk menggelengkan kepalanya. Kabar bahwa dua orang sebelumnya juga tidak bekerja. Mereka hanya bertahan hidup dengan memungut barang bekas. Setiap pagi sebelum fajar terbit. Mengusap-usap fotonya. Seketika mengusap sisi sambil berbicara berdering-dering. Apa yang kamu katakan tentang dia? Pada masa ketika manusia masih hidup. Berjalan menuju kematian, orang mati kemudian memaksa diri di sini. Itu disebut balas dendam, hati menjadi jahat. Tuhan Bapa semua sedang mengamatinya. Di ruang tamu gelap di atas lantai, duduk di lantai. Dia sudah sangat tua. Kepalanya beruban putih. Dia memakai sweater pria lama. Itu adalah lengan sweater yang pernah dipakai, namun sudah retak. Dengan cahaya kembang api di luar jendela, dapat melihat dia memeluk bingkai foto di dalam pelukannya. Di foto, Lu Chen tersenyum, Lin Wan menyentuh foto dengan jari kasar. Gerakan wajahnya sangat ringan. Lu Chen sudah merayakan tahun baru. Suara dia serak. Menyeringai pada foto. Lihat, kembang api di luar begitu indah. Dulu kamu paling suka menonton kembang api. Hari ini saya membeli pangsit isi udang. Pangsit yang kamu suka makan. Kali ini saya tidak menambahkan daun bawang. Tidak juga saya menambahkan garam. Rasa pasti bagus. Dia bersandar kepalanya pada bingkai foto. Pandangannya kosong. Para tetangga semua mengatakan saya gila. Sebenarnya saya tidak gila. Saya tahu kamu di rumah. Kamu sedang berada di sudut itu dan menatapku. Betul? Rumahnya hening sekali. Tidak ada yang merespons. Hanya cincin perak polos itu berkilau dingin di bawah kembang api. Lin Wan menutup matanya, air mata keruhnya mengalir di sudut matanya. Wajahnya menempel pada bingkai foto yang dingin. Dia memeluknya di malam yang berderak. Cinta satu-satunya. Dia memenangkan perkara tersebut. Membebaskan diri dari tuduhan. Namun ia kehilangan hidupnya. Di dinding, senyum Lu Chen berpendar di antara kembang api. Seolah-olah mengumumkan sisa hidup yang panjang ini. Hanya itulah hukuman penjara seumur hidup yang sebenarnya.